Yes, akhirnya Wuling Darion EV nyampe juga ya. Dan rencana mobil ini akan menggantikan unit Wuling Cortez yang gue punya buat direntalin ya. Karena gimana nggak tergiur ya. Ini mobil EV 7-seater yang proper. Panjangnya 4,9, lebarnya 1,9 meter. Harganya cuma 419. Karena mobil dengan dimensi segitu, itu dimensinya sama, kurang lebih panjang lebarnya kayak Alphard. Tapi harganya berapa? Bisa dapat Alphard 4 biji gue rasa ya, 419. Dan startnya 360 untuk 1.500 membeli pertama. Ya, jadi harganya reasonable banget. Nah, akhirnya kita ngambil ini juga. Salah satunya kemarin kita punya Cortez. Gue udah pakai dari tahun 2019 awal ya, 2015 akhir. Dan gue udah bikin videonya tentang apa aja masalahnya, apa aja kurangnya, dan bagaimana ngerawatnya selama 4 tahun terakhir. Waktu itu gue bikin videonya kalau nggak salah 2023 ya. Itu udah gue bikin videonya secara lengkap di sana. Karena kelemahan kita kalau misalkan ngebahas mobil, karena kita minjemnya paling cuma 3 hari, 4 hari, atau paling lama seminggu lah. Jadi kita cuma bisa ngerasain mobil beberapa saat aja, kita bikin videonya, habis itu kita tayangkan. Tapi kita nggak bisa bahas tentang gimana after self service ya dan kawan-kawan. Kecuali mobilnya kita beli dan kita pakai lama. Dan nggak mungkin semua mobil kita pakai lama kan. Jadi mobilnya kita rentalkan juga karena emang kebetulan ada alternate rent car. Nah, ini mobil akan kita taruh di alternate rent car juga, tapi untuk awal-awal gue akan pakai dulu ya. Nah, jadi ini adalah Wuling Darion atau Cortez Darion tipe EX yang paling tinggi. Dan menariknya adalah ini mobil harganya dibandingkan dengan yang PHEV jauh banget ya. Yang PHEV itu hampir 500 juta, yang ini 409. Jadi bedanya sekitar ya 60-70 jutaan lah ya. Lumayan. Nah, sedangkan kalau yang EV itu jaraknya 540 km menurut CLTC. Nah, CLTC ke NEDC itu kurang lebih bedanya sedikit ya. Kalau misalkan mungkin CLTC-nya 540, NEDC-nya mungkin sekitar 520 kali. Tapi kalau dibandingkan dengan WLTP kayak punyanya Ioniq 5 itu jauh. Mungkin kalau 540 CLTC WLTP-nya sekitar 450 km. Ya, karena bedanya segitu. Dan secara baterai, dia juga mirip kayak Ioniq 5. Dia 69 kWh, jadi hampir 70 kWh. Dan kalau kita lihat dari depan, yang EV dan PHEV itu bedanya di grill, ya. Kelihatan beda, dan EV ini lebih clean. Gue lebih suka yang EV sih dibandingkan dengan yang PHEV kalau secara desain. Dan warna putihnya ini bagus. Warna putihnya tuh kayak ada lembayungnya ke biru-biruan ya. Dan mobil ini sepertinya cukup aerodinamis karena dari sini tuh berlubang bolong sampai ke samping ya. Lampunya bagus. Malam juga terang, gue udah coba di malam hari. Ada corner lemnya juga, jadi kalau kita belok atau pakai lampu sen, dia akan nyala ke samping kiri atau kanan. Nah, terus juga kita lihat kuncinya, dia kurang lebih mirip kayak punyanya Alves ya. Cuman ada tambahan 2 ya, karena ini buat buka pintu sebelah kiri. Nanti kebuka seperti itu. Pintunya kebukanya agak sedikit lambat sebenarnya, tapi oke, dan dia cukup lebar ya. Kalau mau tutup tinggal dipencet lagi atau kita tarik dari sini aja, dia otomatis langsung nutup juga. Nah, peleknya dia 17 inci dan pakai ban 215/55. Bannya sendiri dia pakai mereknya Leao. Ada gambar macannya. Harusnya lion ya. Kok Leao? Ya mungkin tuh bahasa Cinanya lion kali. Gue juga nggak tahu. Sama gue suka pelek ya, desainnya bagus. Sama untuk ininya ada dopnya nih. Jadi kalau kita mau buka bautnya, kita pakai ini dulu nih. Jadi ini kita tarik ya. Jadi kalau kita mau buka itu, kita pencet dulu dari samping, dorong. Nah, baru kita bisa buka dari sini. Set. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Dicongkel ya. Jadi mobil masih baru banget, jadi plastiknya masih banyak. Dan kita juga dapat ini charger portable-nya. Gue masih cek dulu ke Wuling dapat wall charger apa enggak ya. Kalau dapat wall charger sih agak lumayan karena ini hampir 70 kWh. Ya, sama ada dia nggak ada ban serep, tapi dikasih nih tire inflator sama repair kitnya sekaligus. Ya. Terus ada segitiga pengamannya. Ini apa nih, ada 2 nih. Oh, ada first aid sama ada towing kitnya ya. Ini mobil belum gua apa-apain, jadi ya masih seperti itu aja ya. Nanti kita copot semua plastiknya juga.
Terus ke belakang. Nah, ini loh, dulu gue waktu pertama kali wuling masuk, gue bilang, ini kenapa sih nggak dibikin warna silver? Dulu kan warnanya merah ya. Merah tuh terasa agak murah. Dan sekarang katanya yang warna merah logo wulingnya itu cuma dipakai buat yang komersial. Kayak misalkan wuling Mitra ya, yang listrik buat komersial. Terus sama satu lagi wuling Formo. Jadi kalau buat passenger itu warnanya chrome seperti ini, tapi kalau misalkan yang buat komersial warnanya merah. Dan desain belakangnya seperti ini, bagus. Buka belakangnya. Nah, udah power back door ya. Ini bagasinya itu besar sekali, jadi bisa masuk ke bawah sini. Ini kita sambil lepas plastik kali ya. Oh, dia bisa rebah banget ya. Dan tengahnya juga ada seat belt nih, jadi di belakangnya bisa buat bertiga. So, sekarang kita tutup. Halus ya, gak ada bunyi ya, gak ada bunyi ngek gitu. Ada plastik ini. Ini sebenarnya plat nomor kita minta dibuatin Jogja karena kan gue mau pakai selama di Klaten ini ya. Walaupun nanti plat aslinya adalah B. Karena plat sementara di Jakarta itu mahal sekali. Gue nggak ngerti kenapa 1,5 juta buat 1 bulan saja. Dan itu bukan wuling doang ya, semua brand itu rata-rata buat ngambil plat Jakarta itu 1,5 juta. Tapi kalau di Klaten di itu 150.000 ya, kalau nggak salah ya. Mobil berapa? Pokoknya ratusan ribu lah, nggak nyampe 500.000. Ya, nggak nyampe segitu. Murah. Kenapa di Jakarta bisa mahal sekali? Padahal sama-sama 1 bulan. A few moments later. Yes, sudah ya. Ini juga plastiknya ini juga. Mat, ini belum mat. Iya. Ah, headrestnya di depan. Kiri. Oke, sama ini nih. Plastiknya ini, kalau nggak dibuka, dia bikin touchscreen jadi agak susah ya. Rata-rata semua mobil begitu. Tebal banget ini. Ini baru tahu gua ada plastik setebal ini buat melindungi head unit. Nah, ini kan baru tipis nih. Itu sampai bisa tebal banget. Tuh langsung beda ya gambarnya ya. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Oke. Set, wih, gede banget kacanya. Tapi ini lampunya ketutupan. Ini nih lucu nih detailnya nih, lihat deh. Dikasih bludru sininya loh. Keren loh. Oh, makanya pas tutup dia nggak cetak gitu loh. Ada bludrunya, keren juga. Itu detail-detail yang kecil orang nggak sadari. Set, lepas. Sama yang sebelah sini. Oke, ini pre-delivery inspection-nya. Gua lagi menunggu orang yang mau menjual aksesoris buat bagasi depan sih, karena ini mobil dia tuh nggak ada storage depannya ya. Jadi kalau kita buka di sini 2 kali dia kayak BMW. Kita buka ya. Tuh, lihat. Kap mesinnya berat seperti biasa. Nih. Ini lega banget. Artinya kalau dikasih plastik tutupan, ini ke bawah ya, naik lagi dikit ke sini. Ini bisa jadi storage yang sangat amat lega sebesar itu. Sayangnya nggak ada. Oke. Ini yang agak lucu juga, mungkin karena di negara asal setir kiri ya. Booster remnya, kalau setir kiri kan ada di sebelah sini. Nah, dia dipindah sebelah kanan. Tapi tangkinya itu tetap di sebelah kiri. Jadi dikasih selang lagi sampai ke booster remnya, ke master remnya ya. Jadi lucu. Dan dia punya 2 buah coolant. Yang pertama untuk mesin listriknya, satu lagi buat baterainya. Ya. FWD tuh, mesinnya segede gitu. Jadi ini masih banyak sekali space yang bisa kita manfaatkan. Tapi bagus loh, lihat deh. Nih, di cover peredam sampai ke sini. Di bawahnya ada peredam lagi. Ini peredam loh nih. Tebel loh, sampai di atasnya ada peredam lagi. Detail-detailnya diperhatiin ya, gue suka. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam lagi. Terus baris keduanya ya, ini buat naik ke atas ini tuh agak sedikit tinggi ya. Jadi kalau misalkan dikasih step lagi mungkin lebih enak. Tapi kita dapat pegangan tangan di sebelah sini. Jadi buat akses ke belakang tuh gampang. Nah, kita duduk, udah nyala nih pendingin kursinya. Tapi sayangnya dari belakang ini kita nggak bisa matiin pendingin kursi dari mana ya. Coba kita tutup. Ada bunyi tut 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 tut. Gak ada tombolnya ya.
Dia elektrik loh ini. Tuh. Cakep. Legroom sih gede banget. Atasnya pun juga gede banget ya. Tapi kenapa nggak ada buat matiin ininya ya, pendinginnya ya? Kayaknya kalau dikasih tombol tambahan akan lebih bagus deh. Iya loh, nggak ada loh. Tombol buat matiin ventilated seat buat tengah. Ini lampu. Lampunya bagus deh, LED juga. Enak sih mobilnya. Dari di belakang pun juga enak, tadi gue udah coba. Nah, cuma kenapa ventilated seatnya nggak ada tombol di sini ya? Sama buat yang pengen ngecas di belakang, ini ada colokan USB 2 biji. Dan buat naruh HP-nya bisa ditaruh di bawah sini. Nah ini belakang kalau dikasih meja makan juga lucu nih. Kalian bawa misalkan ke Om Ferry, taruh meja makan, tek. Jadi kalau makan tuh ada tatakannya gitu. Atau buat main HP atau semacamnya, cakep. Ini tombolnya kurang lebih sama Cortez yang lama sama nih. Buat AC belakang. Taruhnya di sini dia. Oke, kita buka. Oh, ini tutupan sunroofnya tadi ada plastiknya dari copot ya. Nah, terus dia tuh ada dongle buat Android Auto sama Apple CarPlay. Jadi bawaan dari aplikasi ininya tuh dia nggak ada. Kenapa? Setahu gua ya, beberapa pabrikan itu nggak mau pakai Android Auto sama Apple CarPlay karena kita harus bayar lagi license ke Android-nya, ke Google. Ya kan? Nah, ngakalinnya gimana? Sama dia dikasih e-box ini. Jadi kan e-box ini yang bayar nih. Ya, mendingan beli e-box, tambahin. Waktu di pameran, gue lihat tuh e-boxnya ada di sini nih. Jadi ini kan kecil ya, nggak terlalu gede. Dikasih e-box melintang begitu. Nah, itu rawan patah nggak sih? Nah, ternyata sama Wuling, ketika udah masuk versi produksi, sama dia e-boxnya ditaruh di sini nih. Nah ini nih dia nih. Nah, ditaruh di sini. Jadi kita cukup taruh di sini aja, kita sembunyiin, ya. Oke. Langsung kita bisa pakai Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Dan kemarin sih gue pakai sekilas ya, karena belum pakai lama kan. Ini bagus sih. Nih, coba. Nah, masuk ke e-box yang di sini. Android Auto, nyalain Bluetooth-nya. Ini kita biasanya lepas casing dulu. Kenapa? Karena ini kan ada besinya tambahan nih. Kalau dikasih wireless charging, besinya panas banget. Car letter. Nah, masuk. Langsung connect ya. Dan ini kita tinggal tempel di sini. Dia langsung super VOOC wireless charging 50 watt. Jadi kenceng. Nah, sama di sini kan ada tombol buat AC ya. Ini buat pendinginnya. Seberapa kenceng kipasnya. Sama yang kanannya ini itu untuk berapa jir ya. Tuh. Jadi dia panas sama dinginnya itu namanya pakai jir, bukan pakai temperatur. Nah, lucunya adalah di sini ada tombol. Kita bisa atur dari sini juga. Jadi mau tambah kenceng tuh, bisa dari setir juga. Temperaturnya pun juga bisa diatur pakai dari setir sini. Nah, untuk kamera 360, awalnya gue wah, susah kan, tapi di sini ada tombol. Tinggal dipencet, langsung jadi kamera 360 dan dia sudah bisa jadi ini loh, jadi apa namanya? Transparan ya. Dia bisa diatur jadi transparan. Nah, ini bisa matiin transparannya di sini jadi kelihatan mobilnya ya. Bisa dinyalain, bisa diaktifin jadi turn signal juga ya. Sama ada L speed on nih apa nih? Lane speed on. What is that? Steer 60. Jadi kalau kita belokin 60 derajat dia akan berubah ya. Gue matiin aja lah ya, nggak perlu kan. Wheel, kiri kanan, left, right, rear, front. Oke. Bisa dilihat semua. Tapi nggak bisa dibikin muter-muter ya. Dan kameranya dipakai di malam hari pun juga masih bagus ya, masih cerah. Oke. Tutup. Nah, kalau mau home tinggal diginin aja. Ini kita masuk ke home. Nah, ada Bluetooth musik, USB, radio, vehicle settings ya. Di sini ada lightingnya. Dan dia ada pengatur ketinggian lampu ya. Kalau gue sih pakai yang mid, kalau high-nya terlalu tinggi ya. DRL limiter juga bisa diatur. Ya, ada driving juga. Nah, EPS mode gue pakai yang sports. Kenapa? Paling berat, rasanya paling enak. Brake pedal feel pakai yang comfort ya. Comfort parking, smooth and comfortable parking, ini dinyalain aja. EPB sistemnya release by stepping on the brake. Ada stability control, auto hold. Kita dari sini trailer mode tuh kalau misalkan kita mau parkir bisa di maju mundur ya, didorong ya. Energy recovery-nya pakai comfort aja karena strongnya agak kurang pas ya. Kemudian ada driving mode, ada eco, standard, sport,
personalization. Oh, bisa diatur seperti ini. Hey, power response-nya juga bisa diatur. Jadi bisa dibikin seberapa halus ya. Nice. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Video lock nggak perlu. I have confirmed. Oke, driver assist, intelligent driving, oke, lane departure warning kita matiin aja, lane keeping assist, oke, FCW kita matiin aja. Ya. Control, lift gate, belakang, wiper maintenance, kalau kita pencetin nanti dia ke tengah, buat kita ganti wiper ya. Sensitivity bisa diatur, sliding door mode, manual atau power, left door, right door. Ini nggak perlu, kenapa? Karena di sini ada tombolnya ya, di atas ini nih. Jadi kalau kita mau buka pintu kiri kanan ada tombol di sini, termasuk sunroof ya. Dan ini tuh, nah dia tuh touch sensitif, ada kayak kristal lagi tuh di dalam, bagus. Ya, automatic lock dan kawan-kawannya bisa diatur sini. PEPS itu apa ya? PEPS, sunroof ventilation nggak perlu ya. Energy, oke, wireless charging, schedule charging dan kawan-kawan. Oke, ini external discharge juga. Oh, maksimal 10%. Jadi V2L ya. Jadi bisa jadi V2L. Kalau misalkan 20%, nanti dia otomatis stop V2L-nya. Tapi bisa kita setting juga nih, maksimal sampai 10% lah pokoknya. Cocok nih buat yang rumahnya suka mati lampu. Oke. Kita back. Settings ya, Bluetooth, connection. Oh, ada wireless network-nya. Display, oke, instrumen panelnya kita mati, kecilin. Kita masuk, ada light mode, ada dark mode ya. Oke, jadi putih. Bagus sih yang putih sih, cuma gue lebih suka yang dark ya. Ini jamnya salah. Kita ganti kok 14. Nah, Bangkok, Jakarta, Hanoi. Oke. Kemudian ada sound ya, kita bisa atur volume dari beberapa mode kayak navigation, media, call, dan kawan-kawan. Cuma kalau sound effect settings, ini mobil udah pakai audio dari DTS, tapi menurut gua audionya masih agak kurang. Jadi kalau misalkan kalian mau enak suaranya harus tambahin subwoofer kali ya, karena bassnya tuh agak lemah. Voice-nya juga dia ada halo Wuling. Saya mendengarkan. Nah, halo Wuling. Senang saya di sini. Oke. Oh, ada ininya, seatbelt reminder, low battery, fatigue driving reminder. Kita matiin aja ya. English Indonesian. Halo Wuling. Oke. Nah, ini kita ubah ya, voice language-nya ke English ya. Halo Wuling. Halo Wuling. I'm here. Oh. Coba jadi Indonesia deh. Oke. Halo Wuling. Hai, apakah aku terlihat cantik hari ini? Hah, kok genit sih? Skill center. Oh, kita bisa tahu nih ada apa aja. Open vehicle, increase voice. Wah, oke, dan kawan-kawan ada banyak sekali. Ini ada wake up word-nya bisa diganti ya. Tapi nggak bisa dipencet. Sistem Link OS, factory reset dan kawan-kawan sudah selesai. Jadi menunya kurang lebih seperti itu ya. Scene mode. Pet, cam, nap, rain, snow, quick fan. Ya, pet mode ini jadi kalau misalkan kita tinggalin peliharaan, anjing, kucing atau semacamnya, dia AC-nya bisa nyala, tapi di luar kita kunci. Kalau nap mode, kita bisa buat tidur di dalam mobil, ya. Tapi mobilnya kita kunci dari dalam, bukan dari luar. Camping mode, apa bedanya? Ada rain, snow, ada quick fan, stay tune. Oke, mungkin nanti buat update berikutnya. Sama di menu AC sini ya, dia tuh ada buat seat karena kita bisa nyalain ventilated seat tapi buat di kursi belakang. Jadi kalau misalkan belakang itu pengen ada kipasnya ya dari kursi biar adem, dia ada dan dikontrol dari depan. Dari belakang, di mana kontrolernya buat yang belakang ya? Ventilated seat tapi buat belakang itu tombolnya di mana, Mat? Ketemu nggak? Belum ketemu. Gue juga nggak ngerti sih. Dicari-cari nggak ada ya? Kita belum terlalu ngulik mobil ini sih, emang harus diulik dulu. Cuma so far udah nyala nih. Kira-kira depannya kita pencet. Ya wes, yuk kita jalan-jalan. Gimana rasanya si Wuling Darion EV ini? Let's go. Ini mobil pertama kali gue ketemu itu gede banget.
Dan ketika nyetir juga rasanya dia tuh panjang, lebar. Ujungnya tuh ada kelihatan kap mesin sedikit, tapi bisa dibilang hampir nggak kelihatan sih. Dan mobil ini sebenarnya posisi duduknya udah pas, udah enak ya. Setirnya juga ukurannya pas gitu ya, digenggam enak. Si teleskopiknya kalau bisa maju lagi sedikit pasti lebih enak lagi. Cuman kursinya dia depannya kurang naik dikit aja. Ya, jadi kalau agak jok tuh dia bikin namanya incline kit ya. Buat BYD M6 kayaknya buat Darion mesti bikin incline kit juga, karena pas dikasih incline kit pasti jadi lebih nyaman ya. Terus juga ini mobil gua udah coba pakai berbagai macam mode ya, mulai dari sport, eco, normalnya. Mobil enak sih ternyata. Jadi pas kita coba, pedal feel-nya itu halus, remnya juga halus. Jadi kalau kita pakai mobil ini untuk mendapatkan pengendaraan yang halus gitu, misalkan kita punya supir gitu kan, kita pengen supir kita bawanya nyaman dong, kita duduk di belakang. Nah ini tuh gampang gitu, karena remnya halus, ngegasnya pun juga halus. Dan ketika kita ngerem, dia tuh nggak, brake dive-nya tuh nggak bikin yang turun ke depan gitu loh. Beda kayak misalkan Innova Reborn gitu kan, kalau kita ngerem kan suka ngedepan banget kan. Ini tuh nggak, ini tuh brakingnya bagus dia, bodinya tuh tetap stabil ya. Dan meskipun gue bilang tadi pedal gasnya itu halus, tapi mobil ini kenceng ternyata. Jadi buat dipakai nyusul, nyalip-nyalip itu enak ya. Tapi kalau kita nah inilah yang gue suka salah. Jadi biasanya mobil itu punya transmisi di balik setir pakai tuas. Itu kan biasanya sebelah kanan ya, PRND gitu kayak Mercedes kan sebelah kanan. Ini dibalik, tuasnya di sebelah kiri ya. Udah gitu tuas transmisinya ya, ini mirip banget sama tuas lampu sama tuas sen yang di sebelah kanan sini gitu loh. Jadi ukurannya sama dan dipegang tuh feel-nya juga sama. Biasanya kalau untuk transmisi itu dia agak lebih gede dan agak sedikit ke atas sedikit ya, agak mundur juga gitu. Nah ini tuh bisa sama. Jadi kadang-kadang gue suka salah pencet ya, yang tadinya harusnya misalkan kita mau belok kanan, tapi kita salah pakai yang kiri, kita ke atasin, jadinya R kan, tetap nggak bisa karena kita harus nginjek rem. Nah gimana kalau kita mau belok kanan, kita sambil nginjek rem terus pencet ke atas. Nah tulisannya vehicle speed too high, jadi nggak bisa dia shifting. Jadi kalian nggak usah takut, wah nanti kalau ketukar gimana, nih nggak ada ngaruhnya. Nah, tapi kalau kita pencet bawah ya, pencet 2 kali gitu ya, dia jadi Intelligent Driving Assist Activated. Jadi Adaptive Cruise Control-nya jadi nyala. Jadi bedanya di situ. Jadi buat aktifin Adaptive Cruise Control-nya itu dari pencet ke bawah 2 kali. Ya gitulah. Nah, kelihatan juga. Nah, Adaptive Cruise Control-nya dia nggak pakai radar, dia pakai kamera di atas sini. Jadi dia kurang lebih sama kayak punyanya Honda ya, nggak pakai radar. Kayak Honda HR-V gitu kan, dia pakai full semuanya kamera. Ini pun juga sama. Jadi depan tuh gue cari itu nggak ada radarnya. Tapi lumayan bagus ya, sama kayak Alves atau Wuling Almas yang baru kan, dia juga udah nggak ada radarnya lagi kan, dia semuanya pakai full kamera. So far sih so good ya, pas gue pakai bisa ngikut, bisa ngerem halus, dan akselerasinya pun dia juga halus pas kita pakai ACC-nya. Peredaman kabinnya surprisingly juga bagus. Kaca depan sudah double glass ya. Paling yang berasa itu suara kolong dari depan. Enak sih mobilnya sih. Udah gas, cus, kencang. Tapi dia tuh gampang buat slip ya bannya ya. Jadi karena dia bodinya besar, berat, FWD, kita gas secara spontan, otomatis traksinya nggak dapat. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi so far mobilnya enak banget. Lu nggak akan nyangka mobil kayak gini harganya 419. Ini mungkin kalau merek Jepang atau Eropa senyaman ini mungkin udah 800-900 juta kali. Enak sih mobilnya ya. Handlingnya juga bagus untuk sebuah mobil van. 419 loh. Karena ini mobil gede. Dan lucunya 360 itu dia kan nggak pakai sunroof, nggak pakai power sliding door kiri kanan, nggak pakai power back door. Kursinya juga dia belum pakai kulit ya, dan nggak ada ventilated seat buat yang di tengah. Itu 360 juta harganya. Itu udah mepet sama Wuling Mitra EV yang ya range-nya di bawah ini, dan namanya mobil barang pasti trondolan kan. Jadi beli yang 360 aja kita copot bangkunya itu udah menguntungkan sekali.
dari luar kelihatan keren. Enak di mobil nih. Kemudian mobilnya juga kemarin gue sempat pakai ke Surabaya sama keluarga rame-rame ya. Jadi kita bisa nyobain mobil ini cukup panjang. Mobil ini itu sebenarnya nyaman sekali pas kita pakai di bawah 80 atau di bawah 100 km per jam ya. Suspensinya pas, suara kabinnya juga kedap gitu ya. Enak mobilnya. Dan ketika kita belok, kita mau keluar tol gitu kan, suka ada belokan yang cukup tajam gitu kan. Itu juga body rollnya masih aman banget, bagus. Tapi ketika kita bawa di atas 110 km per jam, di atas 120 atau jalan yang mulai bergelombang, itu baru kerasa mobil ini kurang nyaman. Jadi kalau dibawa pelan enak, dibawa kenceng, suspensi belakangnya terutama ya, itu dibawanya cepet, jadi dia agak mantul-mantul di tol. Jadi pas jalannya bergelombang, Trans Jawa gitu kan begini kan ya, atau mungkin MBZ gue belum coba ya seperti apa ya. Cuma pas kita bawa kenceng, mobilnya belakangnya tuh nggak anteng gitu, kurang antep. Biasanya mobil berat itu ya, mobil segede gini biasanya tuh suspensinya antep tuh, semakin kenceng semakin antep. Tapi ini enggak, ini justru semakin pelan semakin enak, semakin kenceng belakangnya lumayan lompat. Terus yang kedua, suara depannya ini nggak tahu ya, mungkin kayak biasanya kalau mobil yang kolongnya berisik itu suara dari kolong. Kalau suara anginnya kenceng itu suara angin gitu loh, kayak lu bawa Zenix kan suka ada suara angin ya. Ini tuh kayak depannya tuh kayak ada suara ban, tapi karena kap mesinnya itu kosong, kayak jadi subwoofer, jadi depannya tuh agak berisik pas kita bawa 120-an gitu ke atas. Nah itu aja sih. Jadi pas bawa kenceng, mungkin menurut gue depan itu harus ditambahin sesuatu ya, kayak misalkan mungkin laci buat peredam. Terus sama mungkin audionya emang kudu di-upgrade sih, karena ketika lagi kenceng suara depan berisik, suara audio dinaikin tapi suara audionya kurang begitu oke. Jadinya malah bising gitu sih. Tapi sisanya sih ini mobil kalau kita bawa buat dalam kota atau ke Jogja Solo deh tanpa lewat tol, ini enak banget asli. Kayak ini beneran nih mobil 419 harganya dapatnya begini gitu. Dan mobil itu juga kenceng banget ya. Jadi kalau kita gas lagi lurusan gini ya, ini setirnya tuh agak sedikit lari, torque setirnya tuh berasa gitu. Tapi torque setirnya tuh nggak yang liar gitu, tapi kayak ngarahnya tiba ke kiri ke kanan dan setirnya berat. Jadi torque setirnya tuh agak beda sama mobil lain yang FWD yang tenaganya besar. Mungkin kalau mobil tenaganya kecil, torque setirnya nggak berasa. Karena torque setir tuh kayak tiba-tiba ngarahin kita kiri atau kanan gitu. Jadi harus dipegang banget setirnya. Dan bobot setirnya pas kita masukin gue masukin, kan ada dua tuh, ada yang comfort ada yang sport kalau nggak salah ya. Itu pas gue masukin sport, ini bobot setirnya juga pas. Jadi sebagai driver, menurut gue ini mobil enak sih. Ya cuma nggak bisa kenceng aja. Kalau kenceng langsung berubah gitu nuansa mobilnya. Tapi so far ini mobil nyaman lah buat keluarga. Kalau kalian tiap hari bawa gitu ya, buat antar anak sekolah atau semacamnya, ini mobil sih pas gitu buat keluarga. Menurut gue dengan harga under 4,5 ya, 450 juta ke bawah, ini MPV paling nyaman sih. Ini suspensinya nih, alat posisi tidur ya, ya gitu doang. Enak ya, 327 kPa. Ini masih agak kegedean sih, biasanya gue 220 kPa ya, atau sekitar berapa? 35 PSI lah, 34 PSI. Ini mungkin sekitar. Oke Google, berapa 266 kPa dalam PSI? 266 kilopascal sama dengan 38,58 Kegedean. per inci persegi. Yang belakangnya malah 327 sama 305. Harusnya kalau kita turunin ini akan lebih empuk lagi. Enak loh mobilnya. Sama ini mobil desain interior tuh bagus ya. Gua suka sama pemilihan bahan-bahannya. Memang di sini masih plastik-plastik keras, tapi bagian yang kena tangan ini ya sampai ke belakang itu semuanya empuk. Terus buat naruh barang-barang juga cukup banyak. Di bawah sini ada storage ya. Di sini juga ada cup holder. Sebelah kanan cup holdernya gede banget. Ya ini side pocket door-nya tuh gede banget, sama nih kita buka tuh, lihat. Soft opening dan cukup besar. Ya. Tapi sayangnya mobil ini kalau di malam hari itu agak gelap ya. Kalau misalkan dikasih ambient light
itu pasti lebih bagus. Jadi kalau misalkan kalian punya Wuling Darion, menurut gua modifikasi yang bisa kalian lakukan itu ya pertama ambient light deh. Jadi biar malamnya itu jadi lebih syahdu. Ya. Kedua, so pastinya pasang dashcam, dan kalian bisa pasang dashcam minta ke Autonetcare aja Jakarta atau Bandung, bisa datang ke rumah atau datang ke kantor dipasangin, kalian terima beres. Ya, mereknya juga ada macam-macam. Terus kalian bisa ke tukang jok, depannya dikasih incline kit, jadi biar agak naik gitu, biar kakinya tuh pas nggak gantung. Nah sama, kalau kalian punya budget lebih, kursi tengah dibikin captain seat ala Alphard ya, yang bisa tiduran. Itu sih pasti jadi enak banget ya. Udah, sisanya nih mobil menurut gua cukup, ini cukup banget. Pokoknya pas abis nyobain mobil ini ya, terus nyobain mobil lain gitu ya, yang harganya mirip-mirip, kok jauh ya sama Darion ya. Jadi setelah nyobain Wuling Cortez, menurut gua ini sih mobil terbaiknya Wuling untuk saat ini. Value harga sama kenyamanan, kita nggak ngomongin cuma fitur ya, fitur bisa diadu lah. Jadi semua hal yang nyaman tuh dimasukin ke dalam mobil ini. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang sudah beli Cortez Darion, yang EV ataupun PHEV, bisa langsung komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.